para sahabat Nabi SAW, Hudzaifah ibnul Yaman, yang merupakan sirrun Nabi SAW, pemegang rahasia Rasul, di catatannya seluruh orang munafik ada, dan tidak ada yang tahu kecuali Hudzaifah dan Rasul. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammani Nabi sallallahu alaihi wasallam min haula. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebut-nyebut namaku sebagai munafik pada catatanmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, tidak. Engkau tidak ada dalam catatanku, dan hanya engkau saja yang kujawab pertanyaannya. Hudzaifah ibnul Yaman mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khusus menanyakan soal keburukan saja, kebatilan saja. Dia tidak bertanya tentang kebaikan sebagaimana layaknya kebanyakan para sahabat. Dia mengatakan, inni sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam asyarr. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa? Makhafatan an yudrikani, karena aku takut aku ini tertimpa ke dalam keburukan tadi. Inilah yang kemudian sering kita mendengar orang Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fa waqa'a fi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk kuamalkan, tapi aku mempelajari keburukan itu biar mudah kutinggalkan. Karena orang yang tidak tahu mana baik mana buruk pasti akan terjerumus kepada keduanya. Maka kita penting mempelajari apa itu kesesatan, firqah-firqahnya, supaya orang tidak jatuh ke dalam itu. Anda bisa melihat banyak orang yang bergabung kepada kelompok-kelompok khawarij, terorisme, ataupun kepada kelompok-kelompok syiah, rafidah dan yang lainnya, itu karena mereka tidak paham siapa mereka. Kalaulah mereka paham kesesatan orang-orang khawarij, kesesatan orang-orang syiah, kesesatan orang-orang sufi dan yang lainnya, tentu orang tidak mungkin masuk di situ. Itulah pentingnya kita mempelajari hak dan mempelajari batin. Dengan mempelajari hak supaya kita bisa mengamalkan yang hak, dengan mempelajari kebatilan supaya kita bisa menjauhinya. Makanya Allah mengatakan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita tahu bahwa salah satu agama yang terbiasa dengan tahrif, suka merubah-rubah kitab-kitab mereka, adalah Yahudi. Ma'ruf Yahudi. Allah katakan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadi'i. Orang Yahudi itu suka merubah-rubah kitab-kitab mereka dari tempat-tempatnya. Lihat kepada tuduhan terhadap Ibrahim. Mereka mengatakan Ibrahim itu Nabi Yahudi. Sejak kapan Ibrahim jadi Yahudi? Yahudi lahir kapan? Ibrahim lahir kapan? Yahudi lahir jauh setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Musa keturunan Ibrahim. Makanya Allah bantah dalam Al-Quran tentang masalah Ibrahim seorang Yahudi. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakinna musliman. Ibrahim bukan Yahudi kata Allah, Ibrahim bukan Nasrani, Ibrahim itu Muslim. Allah bantah perkataan mereka. Kemudian mereka menuduh Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, setan-setan itu yang kafir, yang mengajari sihir kepada manusia. Kenapa mereka menganggap bahwa Sulaiman mengajarkan sihir? Sulaiman seorang nabi, tidak mungkin mengajarkan sihir. Dan dia satu-satunya nabi yang Allah berikan kekuasaan bukan kepada bangsa manusia saja, bahkan kepada alam gaib bangsa jin dikuasai dia. Dan itu bukan sihir, mukjizat. Kemudian orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah abnaullah wa ahibbah. Kami itu anak-anak Allah, kekasih Allah. Maka Allah mengatakan, kul falimatu adzibuhum bidunubihim.
Qul falima tu'adzibukum bidunubikum. Kalau memang kalian anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah timpakan azab kepada kalian? Ini bantahan Allah. Kalau memang kalian anak-anak Allah, kekasih Allah, mestinya Allah kasihi, kan begitu. Nah, mungkin dia adab gitu. Kenapa banyak adab yang Allah timpakan kepada kalian? Allah bantah semuanya. Jadi Yahudi itu memang begitu. Dari dulu sampai hari ini mereka suka menukar-nukar agama mereka. Kemudian disusul Nasrani. Apa hubungan Yahudi dengan Syiah? Karena memang pencetus Syiah itu sendiri itu berasal dari Yahudi. Siapa? Abdullah ibn Sabah. Yang menurut orang-orang Syiah, kisah Abdullah bin Sabah ini kisah fiktif. Bukan fiktif, ini kisah kebenaran. Dialah yang mempelopori kemudian tergeraknya para pemuda Mesir, pemuda Iran, pemuda Kufah, berujung dengan terbunuhnya Khalifah Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Dia itu tokohnya itu. Lah Syiah ini terlahir dari seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Sabah al-Himyari al-Yamani. Orang Yahudi dari Yaman, dari kabilah Himyar. Pura-pura masuk Islam di zaman Utsman. Bahkan orang-orang Yahudi ini, ikhwan, mereka menghapus nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitabnya. Jangankan Rasul, Al-Quran menjelaskan tentang sifat para sahabat, itu tertera dalam Injil dan Taurat, apalagi nabinya. Tapi mereka tidak suka. Akhirnya mereka menghapus nama Ahmad dalam kitab mereka. Tapi Al-Quran tidak pernah membeda-bedakan para nabi. La yufarriqu baina ahadin mir rusuli. Islam tidak membeda-bedakan Rasul siapapun, mereka utusan Allah. Nabi Isa diutus kepada bangsa Yahudi. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dan bangsa Yahudi. Nabi Isa diutus kepada Nasrani. Kita akui itu Nabi, tapi mereka tidak mau mengakui Nabi kita. Hanya alasannya karena Nabi kita keturunan seorang budak dari istri sahnya Ibrahim, Hajar. Mereka menganggap bahwa kamilah yang mulia karena kami terlahir dari istri yang sah, Siti Sarah. Adapun Hajar itu budaknya Sarah. Kami lebih mulia dibandingkan kalian, bahasanya seperti itu. Maka ketika Nabi SAW muncul, diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, yang mereka sudah jauh-jauh hari datang dari Palestina menuju Yathrib, Madinah, hanya karena ramalan akan muncul seorang Nabi. Rupanya Nabi itu bukan muncul dari kalangan mereka, tapi dari kalangan bangsa Arab. Mereka kufur dengan itu. Makanya tidak banyak di zaman Rasul orang Yahudi itu masuk Islam. Bisa dihitung dengan jari, 7-8 orang, tidak sampai 10 sampai Rasul wafat ya. Tapi orang Nasrani lebih banyak masuk Islam karena lembutnya hati mereka dan kerasnya hati Yahudi. Lah Syiah ini cikal bakalnya orang Yahudi, karena kita tahu bahwa ketika Nabi SAW wafat, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah pertama dalam Islam fi Saqifah Bani Sa'idah. Beliau diangkat menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar wafat, diangkatlah Umar ibn Khattab menjadi penggantinya atas wasiat Abu Bakar. Kemudian Umar meninggal, para sahabat bermusyawarah, maka terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Umar. Kemudian Utsman meninggal dunia, pecah kaum muslimin antara kubu Muawiyah yang ada di Syam dengan kubu Ali yang ada di Hijaz, Madinah dan sekitarnya. Terjadi perang di antara keduanya. Tapi ingat, ini hanya masalah ijtihad. Jangan mencela Muawiyah ataupun mencela Ali. Karena idza ijtahadal mujtahid, kata Rasul, apabila seorang mujtahid berijtihad, fa asaba falahu ajran, kalau dia benar dapat 2 pahala. Fa in akhta'a
falahu ajrun wahid. Kalau dia salah dapat satu pahala. Apa yang dilakukan Muawiyah ataupun apa yang dilakukan Ali, walaupun dalam hal ini kebenaran ada di pihak Ali dan kesalahan ada di pihak Muawiyah, tapi keduanya seorang mujtahid, sahabat Rasul, bahkan Muawiyah penulis wahyu Rasul, dan keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi para raja yang sangat menyumbang terhadap tersebar luasnya Islam. Di zaman Muawiyah, ketika dia menjadi raja, Islam sampai ke daratan Ethiopia sana. Kemudian di zaman anaknya demikian, ya, sampai Bani Umayyah tumbang dan kemudian direbut oleh Bani Abbasiyah. Lah, kita tahu bahwa ketika kemudian terjadi peperangan ini, muncul fitnah. Muncullah orang-orang yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah, yang kemudian mereka menamakan diri mereka sebagai Syiah. Nah, dari sini kemunculan Syiah ini. Apa itu Syiah? Syiah itu orang-orang yang menganggap dirinya sangat loyalitas kepada Ahlul Bait. Jadi mereka meletakkan loyalitas penuh kepada keluarga Rasul, keluarga Ali dan anak keturunannya. Mereka disebut Syiah. Pada dasarnya Syiah ini, penyimpangan mereka tidak terlalu parah. Mereka hanya mendahulukan Ali dibandingkan Utsman, itu saja. Tapi kemudian sebuah kesesatan dari yang kecil pasti akan beranjak besar kalau tidak diberantas. Karena kita tahu bahwa bid'ah yang besar itu pada dasarnya berawal dari kecil dulu, kemudian menjadi besar dan besar sekali, seperti fitnah Khawarij contohnya. Kemunculan Khawarij, ikhwatu fiddin, itu diawali dengan orang yang melakukan zikir halaqah di zaman siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud dilaporkan bahwa di Masjid Kuba ada sebagian orang yang melakukan zikir melingkar, kemudian dipimpin oleh satu mereka tasbih sekian kali, takbir sekian kali, tahmid sekian kali, datang Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, lebih baik kalian hitung kesalahan kalian dengan batu-batu itu daripada kalian lakukan zikir dengan batu itu. Aku jamin kesalahan kalian tidak akan hilang. Apakah kalian hendak membuka pintu fitnah dan membuka kesesatan bagi manusia? Nih, pakaian Rasul masih ada, bejana Rasul masih utuh. Kenapa kalian kemudian membangkitkan perkara yang tidak pernah dibangkitkan di zaman Rasul? Berawal dari zikir, kan? Tapi berakhir dengan apa? Dengan memerangi kaum muslimin. Kata perawi hadis, demi Allah, aku melihat orang-orang yang ikut halaqah zikir di zaman Abdullah bin Mas'ud ikut terlibat dalam pasukan Khawarij melawan Ali di perang Nahrawan. Ya, berawal dari halaqah zikir, kan? Tapi berakhir gabung dengan orang Khawarij dan membunuh darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin di perang Nahrawan. Itulah kesesatan, berawalnya kecil jadi besar. Ya. Orang Syiah juga sama, awalnya hanya mendahulukan siapa? Mendahulukan Ali daripada Utsman saja. Mereka tidak mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, tidak. Hanya mendahulukan Ali dibandingkan Utsman. Harusnya setelah Umar itu Ali, bukan Utsman. Itu saja awalnya. Tapi kemudian generasi Syiah berikutnya mulailah kemudian mereka mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Belakangan menganggap tiga orang ini kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, karena telah merebut wilayatu Ali radhiyallahu anhu. Sehingga dalam zikir-zikir rawatib, kalau antum ba'da salat, habis salat itu kan antum membaca tasbih, takbir, tahmid, kemudian membaca doa yang diajarkan Rasul. Ada zikir rawatib yang selalu dikumandangkan Syiah setiap ba'da salat. Apa zikirnya? Allahumma la'an li sanamai Quraisy. Ini doanya ini.
Ini dibaca setiap selesai sholat rawatib, dibaca orang Syiah. Dan itu dianjurkan kepada seluruh orang-orang Syiah. Ya Allah, laknatlah kedua berhala Quraisy. Itu artinya. Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar, dan dua putrinya Aisyah dan Hafsah. Itu jadi zikir rawatib kan. Ini bukan masalah sepele. Melaknat Abu Bakar dan Umar setiap kali ba'da shalah. Makanya kemudian di zaman Zaid ibn Ali barulah kemudian melembaga kelompok Syiah ini. Jadi zaman itu belum ada melembaga, masih perorangan, ideologi. Tapi kemudian melembaga orang-orang Syiah Rafidhah ini di zaman siapa? Zaid ibn Ali, dari keluarga Ahlul Bait. Mereka orang-orang Syiah datang kepada Zaid bin Ali ketika menjadi pemimpin. Kemudian ditanya, wahai Zaid, bagaimana pendapat kamu tentang Abu Bakar dan Umar? Kemudian Zaid memuji keduanya, memuji habis keduanya, karena keduanya memang pantas dipuji. Allah juga memuji. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ah, dan orang yang bersamanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu asyidda'u 'alal kuffar, keras dengan orang kafir. Umar bin Khattab ruhama bainahum, sangat lembut kepada manusia. Utsman bin Affan dipuji dalam Al-Quran ya. Tapi mereka mencela keduanya, Abu Bakar dan Umar. Maka kemudian ketika Zaid bin Ali ditanya, kemudian malah tarahum, memuji-muji Abu Bakar dan Umar, marah orang-orang ini. Dari situ kemudian rafadu, maka kelompok ini disebut Rafidhah. Rafadu artinya berpaling dari Zaid bin Ali. Kemudian mereka membuat lembaga sendiri namanya Rafidhah. Makanya dikenal dengan Syiah Rafidhah, Syiah yang paling sesat di antara sekte Syiah. Dan ini berkembang di Iran hari ini ya. Bahkan orang-orang Houthi yang ada di Yaman itu cabang Rafidhah yang ada di Iran. Karena Iran itu sama dengan Saudi, negara dakwah. Jadi kalau meletakkan kedubesnya di beberapa negara, maka mereka tidak akan mengutus orang sembarangan, tapi orang-orang pilihan supaya bisa berdakwah kepada kaum muslimin ahli sunnah dan menyebarkan paham Syiah di antara mereka. Jadi mereka itu negara dakwah, mereka habiskan uangnya untuk menyebarkan Syiah dimanapun negeri berada. Sama dengan Saudi gitu kan. Saudi kan negara ahli sunnah, makanya dia akan mengembangkan dakwah ahli sunnah ke negara-negara ahli sunnah, membantu membangun masjid, memberikan bantuan ke sekolahan, mendanai orang untuk sekolah. Sama, mereka juga sama. Bahkan hari ini bukan hanya ratusan, ribuan mahasiswa Indonesia ini dicuci habis, didanai secara gratis, kemudian diberangkatkan ke Iran, disekolahkan sampai menjadi Syiah Rafidhah betul, kemudian dilancarkan untuk mengembangkan Syiah di negeri kita. Dan itu sudah ada kerjasama dengan negara kita dalam pendidikan masalahnya, sudah melembaga. Dan setiap orang-orang yang membenci dakwah sunnah, maka mereka akan mengambil bantahan orang-orang Syiah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, awal penyimpangan Syiah itu fi babil mu'taqad, dalam bab akidah. Ini fatalnya mereka, karena penyimpangan orang-orang Syiah itu dalam bab al-mu'taqad, dalam bab akidah. Mereka menganggap bahwa rukun iman yang paling besar adalah babul wilayah, al-iman biwilayati a'immatil ma'sumin. Itu rukun iman terbesar bagi mereka, adalah beriman dengan wilayah kepemimpinan imam-imam yang maksum, yang mereka sebut dengan imam 12. Maksum, semaksum Rasulullah SAW, dan diakhiri dengan Muhammad Hasan al-Ash'ari, yang kemudian kelak akan dimunculkan di akhir zaman sebagai Al-Mahdil Muntadhar menurut orang Syiah dari keturunan Husain bin Ali.
Belum lagi kemudian dalam bab tahriful Quran, orang Syiah itu persis dengan Yahudi. Mereka berani merubah-rubah isi Al-Quran. Kalau Al-Quran saja lafadznya mereka berani merubah, maka tentu akan berjalan kepada takwil. Kalau sudah berani merubah lafadz, kan tentu juga merubah makna. Seperti mereka mengatakan, alam nashrah laka sadrak wa ja'alna aliyan sahrak. Kalau kita alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Tapi mereka ganti alam nashrah laka sadrak wa ja'alna aliyan sahrak. Alam nashrah, bukankah kami telah lapangkan dadamu ya Muhammad, wa ja'alna, dan kami jadikan aliyan ali sahrak, menantumu. Kalau sudah mereka mengganti-ganti berani nih, bukan ini saja, banyak. Ini saya contohkan satu lafaz saja yang mereka ganti, maka akan berakhir kepada pentakwilan ayat, pentafsiran ayat. Karena lafaznya sudah dirubah, tentu juga tafsirannya berbeda nantinya. Ketika mereka mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma lu'lu'u wal marajal bahraini yaltaqiyan, terus yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan, ya, surah Ar-Rahman. Ya, mereka mengatakan bahwa Bahrain di sini adalah Rasul dan Ali. Adapun lu'lu wal marjan adalah Hasan dan Husain. Ketika kemudian berbicara tentang Ali, Hasan dan Husain, memuji setinggi langit. Tapi ketika mereka kemudian benci kepada Abu Bakar, mereka mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Yang dimaksud sapi betina adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lihat, naudzubillah. Itulah Syiah. Kurang jelas gimana sesatnya Syiah gitu kan. Kenapa orang masih terperdaya dengan sesatnya Syiah ini? Masih menganggap Syiah itu bagian daripada Islam. Bukan, Syiah bukan Islam, Islam bukan Syiah. Dia agama sendiri. Jadi ini akidahnya sampai seperti ini. Belum lagi kemudian mereka memiliki akidah taqiyah, taqiyah indah Syiah. Tapi kalau menurut kita taqiyah itu dusta, kadzib, kedustaan. Mereka menganggap itu taqiyah, tapi bagi kita itu dusta. Makanya Imam Syafi'i dari 3 kurun terbaik umat Islam pernah memberikan satu wasiat bahwa tidak ada dari kelompok sesat yang lebih dusta lisannya dibandingkan Rafidhah. Mereka mengatakan taqiyah, bagi kita itu dusta. Itu Imam Syafi'i sudah silam berapa tahun yang silam sudah mengatakan seperti itu. Karena mereka berani mendustakan hadis Rasul. Kalau antum ahli sunnah wal jamaah mengambil hadis dari mana? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasai, Daruqutni, dan kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka menganggap bahwa Bukhari, Muslim ini kitabnya mimpinya ahli sunnah. Kitab mereka disebut dengan Al-Kafi karya Imam Al-Qulaini. Mereka menganggap ini kitab yang paling sahih setelah Quran. Jadi mereka tidak, apa Bukhari, apa Muslim, dilempar sama mereka. Itu mimpinya ahli sunnah katanya. Ini yang benar, Kitabul Kafi karya Imam Qulaini. Ini kitab hadis yang tersahih katanya. Semua diambil dari Ashabul Bait. Nah, mereka mengganti hadisnya, beda dengan kita. Belum lagi mereka bukan hanya sekadar hadisnya, bahkan lebih lancang daripada itu. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu tidak maksum. Makanya mereka berani merubah lafaz dan memalingkan tafsirannya. Pada Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran ini, kami yang menjaganya. Jadi Quran itu sudah dijaga Allah. Tapi bagi orang Syiah menganggap Quran kalian ini tidak lengkap, tidak maksum.
Bahkan yang maksud itu Quran yang diturunkan malaikat Jibril kepada Ali, kemudian dicatat tangan Fatimah, sehingga kemudian kitab mereka, Quran mereka disebut Mushaf Fatimah, di mana tebalnya 3 kali lipat daripada Al-Quran. La ilaha illallah. Kedustaan macam mana ini coba? Jadi yang merusak Islam itu bukan orang-orang yang jelas kafir, Yahudi, Nasrani. Ini merusak Islam dari dalam. Masalahnya mereka mengatasnamakan Islam, mereka umrah dan haji, gitu kan. Kalau memang tuduhan ini keluar dari mulut orang-orang Yahudi, mulut orang-orang Nasrani, atau agama-agama kafir di luar Islam, lakum dinukum waliyadillah, urusan kalian, ambil urusan kalian. Tapi masalahnya kalian menasabkan Islam ke dalam keyakinan kalian. Kita angkat bicara masalahnya. Islam tidak seperti itu. Ini Syiah ini subhanallah. Belum lagi kemudian menganggap bahwa tidak semua tanah di bumi ini suci. Kalau dalam Islam ini ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kan begitu. Semua tanah yang ada di bumi ini Allah berikan kepadaku, kata Rasul, bisa digunakan tempat sujud dan bisa untuk tayamum, suci. Kecuali kamar mandi, kuburan, nggak boleh sholat di situ. Tapi tanah ini suci, mereka tidak. Mereka menganggap bahwa tanah yang paling suci itu adalah tanah Karbala saja. Selain tanah Karbala tidak bisa untuk yang lainnya. Makanya ibadahnya orang Syiah ketika sholat meletakkan 1 butir, ya kan, bahkan dicetak seperti ini, kemudian diletakkan di tempat sujud, dan mereka meletakkan dahi di tanah Karbala. Di tanah Karbala mereka menganggap begini nih sholat yang betul, itulah tanah yang suci. Ditengok oleh orang-orang Cina gitu, wah ini proyek ini, kita buat juga lah tiruannya, made in China, Karbala gitu. Dibeli juga orang Syiah, ketipu lu kan gitu. Ini khotufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagi umat Islam, tanah yang suci itu siapa? Mekah dan Madinah. Dari seluruh tanah dunia, tanah pilihan apa? Mekah dan Madinah. 2 tempat ini tidak mungkin diinjak Dajjal. Tapi Karbala bisa diinjak Dajjal, karena tidak ada nas yang bisa melindungi negeri Karbala. Tapi Mekah, Madinah jelas nasnya. Malaikat akan memageri tanah itu sehingga Dajjal tidak mungkin masuk di situ. Tapi mereka menganggap tanah Karbala lebih suci dibandingkan tanah Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ya, kenapa kalian menganggap itu demikian? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil kalian kalau kalian jujur? Jadi belum lagi banyak sekali orang-orang Syiah, bahkan yang lebih parah lagi, sampai Al-Imam Al-Khumaini dalam Hukumah Islamiyah, dalam kitab dia, menganggap bahwa amrul wilayah itu lebih tinggi dibandingkan amrul nubuwah. Jadi imam-imam yang 12 itu kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan Rasul. Itu pernyataan Imam Khumaini itu, mengatakan seperti itu, menganggap bahwa imam 12 itu lebih hebat dibandingkan Nabi SAW. Karena apa? Karena mereka tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib. Mereka tahu kapan mereka mati, Nabi tidak tahu kapan dia mati. Lebih hebat kan? Mereka menganggap Ali itu tidak mati, ada di awan sana. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasul, mereka bersolawat kepada Ali. Bahkan setiap tahun yang kita sesalkan, orang-orang Syiah membuat ihtifal, perayaan khusus di Babus Syuja'. Antum tahu Babus Syuja'? Pintu orang yang sangat berani, Babus Syuja'. Dan pintu itu gerbang menuju kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Setiap tahun mereka rayakan dalam bulan Rabiul Awwal. Mereka menganggap bahwa Abu Lu'lu' al-Majusi ini orang yang paling berjasa untuk orang Syiah, karena telah membunuh sonamnya Quraisy, berhalanya orang Quraisy, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kan keterlaluan, ikhwan. Mereka mencela para sahabat.
Padahal Imam Malik mengatakan, man ghadha as-sahabah fahuwa kafir. Siapa yang mencela sahabat, kafir dia. Bagaimana tidak kafir? Bukankah sahabat Nabi SAW adalah sahabat yang ditarbiyah Rasul? Rasul telah mentarbiyah mereka. Rasul yang menjadikan mereka murid-murid terbaik, sehingga hati mereka lebih baik setelah Nabi SAW dibandingkan seluruh manusia. Kenapa kemudian mencela? Di situ Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kau celah sahabat, kata Rasul. Karena kalau engkau infak, walaupun sebesar gunung Uhud sekalipun, tidak bisa menandingi satu telapak tangan separuh pun tidak, kata Rasul. Makanya mereka adalah khairun nasi qarni, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka orang-orang terbaik. Maka mencela sahabat berarti mencela Al-Quran, karena Al-Quran memuji mereka. Mencela sahabat artinya mencela nubuah, kenabian Rasul, karena mereka adalah tarbiyahnya Rasul. Mencela sahabat berarti telah mencela Islam itu sendiri. Kalaulah bukan karena Allah kemudian lewat para sahabat Rasul, Anda tidak mungkin kenal sholat tadi Isya, antum tidak mungkin kenal sholat tadi Maghrib. Dari mana kita tahu sholat? Ada Isya, ada Duhur, ada Subuh, ini sekian rakaat, itu sekian rakaat, ini yang dibaca dari hadis-hadis Nabi. Siapa yang bawa hadis Nabi ke kita coba? Lewat jalur siapa? Antum nemu buku di tanah kemudian dibaca hadis Nabi? Enggak begitu. Ada orang yang bawa ke kita, dan orang yang pertama kali membawa hadis itu para sahabat, kemudian punya murid para tabi'in, punya murid tabi'ut tabi'in, sampai kepada para mukharrij hadis, sampai kepada kita, sampai dicetak buku-bukunya. Kalau bukan karena Allah kemudian para sahabat, tentu kita tidak mengenal Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara muqaddimah, tapi karena kepanjangan mungkin cukup ya. Kita baca kitabnya. Saya ada tamu orang Singapura, masalahnya gak enak ini. Udah jam 9. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Hah? Ada yang tanya? Siapa? Ini Ustaz. Ya. Saya dapat ini di rumah, cuman nggak tahu nih mau diapain. Ini apa? Allah. Itu kalau tadi Fatimah, Hasan, Husain, Muhammad, Ali. Ini Syiah ini. Ini kalung Syiah bahaya orang Syiah nih. Dia buat simbol-simbol kayak gini untuk jadi ini kalung kan? Mungkin jimat yang mungkin kalau di Nasrani itu mungkin macam salib gitu kan. Ya, antum buang aja lah. Tapi jangan bawa sembarangan atas nama Allah. Atau antum kasih anak. iya. Alhamdulillah zakallah. Jadi dikasihkan buat palu. Nanti mut'ah dulu baru pakai ini. Kasih Ustaz. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.